kenyang. Mereka yang nembaknya kayak gitu, tapi kok saya merasa malu. Sampai sekarang masih single. Nah, nggak single lah. Belum kesampaian sih sebenarnya. Kita habis ini quadruple date. 4 orang ya. Rasan Show, Make it fun. make it known. Senengnya diriku. Aku tuh punya pacar ganteng. Kayak mirip siapa tuh? Oh, artis Korea. Ini ganteng banget loh. Loh, ini kok ini kok guruku tidur sih? Pak Sentanu. Ini bener kan Pak Sentanu kan? Kok tidur? Pak. Oh, aku tunjukin pacarku aja ya. Pak Sentanu. Pak Sentanu bangun Pak, ada orang ganteng banget Pak. Mirip artis Korea Pak. Iya saya. Beneran? Bukan, ini pacar saya Pak. Pacar saya ganteng banget Pak. Mirip kayak itu, Lee So Eun. Beneran Pak, mirip ganteng banget Pak. Pak lihat deh. Bapak lihat deh. Bapak lihat, beneran Pak, ganteng banget tuh, lihat. Bapak lihat, ganteng banget kan? Lee So Eun. Itu orang bukan Suun. Itu orang kan? Kamu ini juga mengganggu tidur siang saya ini, Dek Kesia ya. Kenapa nunjukin pacar gitu, maksudnya apa sih? Kamu ini kan masih sekolah, mending duduk belajar gitu loh, Dek Kesia ya. Iya Pak, ya maaf. Lagian kan kamu juga masih kelas Bapak mana ya? Gelas Pak, gelas. Oh iya, Itu salah. gelas. Namanya juga sketsa komedi. Namanya kan juga sketsa komedi, ya. Maksud saya kan kamu juga masih SMA, waktunya belajar gitu loh, Dek Kesia. Iya. Tahu ini sekolah kita kan elit internasional ya? Tapi seragamnya nasional Pak. Oh iya, seragamnya nasional. Iya. Tapi maksud saya kamu kok masih SMA udah pacaran aja ini loh. Kayak bapak ini hidupnya nggak pernah pacaran. Berarti sampai sekarang masih single Pak? Nah, nggak single lah. Oh. Sorry, nggak single. Gini-gini tuh sudah langsung nikah, set tas gitu. Ya siap Pak, siap. Siap. Ya, maksud saya kamu fokus sekolah, urusan punya pacar, cinta-cintaan, nah itu nanti dulu gitu. Lagian kan kalau nanti aja kan juga nggak ngerugiin kalian kan. Ya. Gitu loh maksud saya itu, Dek Kesia. Itu tadi Mas Bram ya Pak? Saya lihat di TikTok sih Pak. Bapak main Saya TikTok ya latihan berarti? di voice ini. Oh gitu ya, keren sih Pak. Dah, gini aja, Dek Kesia, kamu mending beli minum. Karena saya lagi butuh yang aus-aus, ini gelas saya habis airnya. Beli minum, beli makan, karena nanti Rasan School juga akan ada tamu spesial nih kayaknya ya. Nah, akan ada tamu spesial yang... Kenalin dong Pak, kenalin dong. Yang ada, denger kan ada itu tuh, ada tamu spesial tuh. Yang ganteng-ganteng kenalin Pak. Kalau ada yang oke, kabarin. Iya nanti saya kasih tahu, tapi kan juga nggak tahu yang datang ini siapa nanti ya. Saya juga belum ada info lebih jelasnya. Kamu mending beli makan, beli minum dulu Dek Kesia, biar nanti waktu diskusi, waktu ngobrol, saya kenyang. Iya, gitu ya Dek Kesia ya. Udah, nggak usah pacar-pacaran dulu. Dah, sila ke kantin dulu aja Dek Kesia. Siap Pak Sentanu, ditunggu ya Pak. Masih SMA sudah pacar-pacaran. Saya kan jadi flashback ya ke masa SMA saya dulu waktu pacaran ya. Kira-kira saya tuh ngakuin apa aja dulu ya waktu pacaran ya. Kayaknya nggak pernah pacaran juga deh, langsung sat-sat gitu. Yaudah, yang penting kita akan ngobrolin sesuai dengan yang saya bilang, urusan percintaan di masa SMA, di masa sekolah. Nah, nanti itu ada 2 narasumber, ada 2 tamu. Kita akan bahas di segmen IPS, ini Replay Show. So, Rasan People, tetap di Rasan Show, make it fun, make it known. Kembali lagi di Rasan Show, Rasan People ya, make it fun, make it known. Tepuk tangan dulu.
Tepuk tangan semuanya. Ya. Ini sudah masuk segmen. Saya ini enggak ada kacamata, minus ini. Iya. Segmen IPS ya. Judulnya Ini Replay Show. Tepuk tangan sekali lagi, tepuk tangan. Nah, tadi saya sudah dikenalkan sama Dek Kesia ya, sama Pak Sentanu. Nanti kita akan membahas tentang pacaran di masa pendidikan. Nah, apakah sudah waktunya? Apakah belum waktunya? Apakah nanti waktunya gitu ya? Kapan sih waktu untuk pacaran? Apakah boleh pacaran di masa pendidikan? Nah, saya nggak mau sendirian bahasnya, karena kalau saya sendirian podcast dong nanti. Jadi saya juga akan bahas bersama dengan narasumber ya, 2 bintang tamu yang dengar-dengar ini mereka juga berpengalaman dan juga keren banget ini pokoknya. Ya udah, Rasan People, kita akan sambut sama-sama. Ini ada Pak Vincent dan juga Dek Jocelyn. Oke. Ya, selamat siang Dek Jocelyn. Selamat siang Dek Vin. Salah. Kok Dek Vincent? Aduh, Pak Vincent ya. Ya, siang. Ya, gimana kabarnya? Baik. Baik ya. Sip. Kalau nggak baik, nggak datang dong. Lucu gak sih saya? Ya. Kalau tanya kabar pastinya baik ya. Kalau nggak baik kan nggak diundang. Bisa aja Pak Sentanu ini. Sudah berapa itu waktunya? Nah, seperti tadi guys, saya sudah bilang ya, kalau kita bakal ngerasani pacaran di masa sekolah. Nah, ini dengar-dengar Pak Vincent lagi pacaran. Enggak ya? Oh, sudah menikah. Sudah menikah. Salah briefing saya tadi. Oke, sebelum kita rasan-rasan, ada video ini Pak Vincent dan Dek Jocelyn. Nah, nanti kita akan menyaksikan video, kita akan melihat langsung dan menanggapi video itu tuh relate gak sih gitu sama Dek Jocelyn sama Pak Vincent, itu menurut dari pandangan masing-masing itu kayak gimana. Nanti saya juga kasih pendapat gitu ya. Oke, kalau gitu kita langsung aja melihat video dari muda-mudi masa kini dalam menjalin kisah romansa di masa pendidikan. Video yang pertama. Ya, itu dia video yang pertama. Itu melihatkan sekumpulan anak-anak ya sedang Triple date. saya juga bingung itu ngapain gitu sebenarnya ya. Cuman berdiri, pasang lagu, jadi kontennya ya. Tapi kalau menurutnya Dek Jocelyn tuh gimana melihat video tadi? Udah zaman ya sekarang anak SD triple date. Anak SD Triple date ya. Kalau zaman sini kuliah double date. kuliah double date ya. Belum kesampaian sih sebenarnya. Berarti habis ini quadruple date jadi. 4 orang ya. Kelihatannya gitu. 4 pasangan jalan bareng. Ya. Kalau dari Pak Vincent lihat video tadi, itu gimana? Saya sih saya jadi merasa tua banget ya. Saya merasa tua banget karena dulu zaman saya tuh nggak ada kayak gitu-gituan ya. Di zaman saya tuh anak-anak tuh sibuk les, sibuk sekolah, sibuk ngejar ranking, nggak ada pacaran. Jadi udah beda banget. Gitu sih, Pak. Oh iya? Iya. Wah berarti Masih untung les. lah saya nggak terlalu tua-tua banget berarti. Sip lah. Zaman saya masih les kok, Pak. Nah ini saya jadi mikir, apa saya yang terlalu tua ya? Saya hidup di zaman Paleolitikum ini kayaknya ya. Oke, kalau menurut Bapak dan adik tadi ya, melihat video muda-mudi yang berpacaran gitu ya, itu nggak tahu pacaran atau bukan ya, saya juga nggak tahu. Tapi settingnya kan di pinggir jalan itu. Bawa pohon. Bawah pohon dan di pinggir jalan tadi ya, di sawah gitu, backgroundnya itu sawah gitu. Kalau tempat yang proper untuk pacaran tuh, atau untuk jalan deh, jalan ngedate gitu ya, itu di mana sih? Mungkin dari penonton? Salah ya, dari Pak Vincent dulu. Kalau zaman saya dulu ya, itu kita kan soalnya uang jajan kita rata-rata minimalis ya. Oh gitu minimalis ya? banget. Jadinya akhirnya kita itu jalan-jalannya itu di perumahan. Di perumahan. Jadi lebih modern dari yang tadi, tapi juga masih di outdoor juga. Oke. Kayak gitu. Bedanya masih lebih proper sih kalau di perumahan. Perumahan ya? Iya, di perumahan. Iya, Bukan iya. di bawah pohon. Kan sepi juga, yang lihat Iya. cuma Pak Satpam paling. Iya, setuju. Betul. Hafal akhirnya. Siapa ini sering
nongkrong berdua. Kalau Dek Jocelyn, kalau ngedate di mana biasanya? Kalau pas zaman SMA sih nggak ada waktu banyak ya, soalnya kan masih zaman strict parents ya. Terus kena COVID juga gitu. Maksudnya Dek Jocelyn kena COVID? Bukan ya? kan Zaman COVID ya? Zaman COVID kan, bukan amit-amit. Zaman COVID ya? Iya. Jadi di rumah aja, kalau nggak mungkin paling-paling ketemu di kelas atau di les-lesan gitu. Oh, satu les bareng, satu kelas juga. Iya, waktu. Iya. Kalau sekarang mah ngedate-nya paling ngedate-nya di mana itu? Mall, Ke mall ya? nonton doang terus balik gitu. Pak Vincent dulu, balik lagi ke Pak Vincent ya. Satu kali ngedate itu habis berapa uangnya, Pak? Biasanya ya, satu kali date, satu kali jalan. Ini ketika saya usia berapa nih? Ketika saya atau kelas berapa nih? Menyesuaikan itu dulu di video sama tadi. Seusia itu. Enggak ya, keluar uang ya kayaknya ya. Seusia itu kita sih apa ya? Yang terpikirkan di otak kita adalah cari satmu level berapa? Apa? Gitu. Cari satmu level berapa? Cari satmu level berapa? Iya, itu yang ada di pikiran kita waktu itu. Jadi apalagi kita waktu itu ya, kita kalau misalnya mau ini ya, misalnya kita mau SMS gitu, dulu kan masih belum zamannya WA, BBM aja belum, kita SMS itu pun harus cari promo-promo gitu. Gitu. Atau kalau enggak, kalau misalnya telepon ya ada juga yang teleponnya itu ala ini, mungkin 5 detik sekali. Jadi 5 detik gratis, kemudian sisanya bayar. Jadi 5 detik bicara tutup, kemudian 5 detik bicara tutup. Gitu. Oh iya. Kalau yang lebih kekinian gitu, mungkin di SMA. Nah itu sekali jalan gitu habis berapa? Waktu zaman saya ya, mungkin sekali jalan ya, mungkin 20.000 bisa loh. 20.000 ya? Iya, 20.000 mungkin bisa loh. Kok kalau saya kok 20 berapa ya? 200.000 kayaknya. Inflasi ya. Kena inflasi. Pacaran juga inflasi ini ya. Oke, Dek Jocelyn habis berapa sekali jalan keluar? Kebetulan kemarin habis keluar ya. gitu Sekali ya, totalan langsung ya? gitu. Nonton, ya mungkin 100-200. Oke. Itu cowoknya yang bayarin kan? Biasanya gitu ya. Split bill sih. Oh, split bill. Luar biasa, ngedate-nya split bill. Oke, kita lihat video yang kedua. Muda-mudi di masa kuliah. Sekolah. Ya. Waduh, Pak Vincent sudah pusing ini kelihatannya. Kenapa ini, Pak? Kalau rasanya itu mereka yang nembaknya kayak gitu, tapi kok saya merasa malu gitu. Yang nembak yang video ya, tapi yang malu sampai sini gitu. Kenapa malunya, Pak? Soalnya saya ke istri saya juga kayak gitu. Terus itu juga resikonya itu kalau misalnya ditolak itu dilihat di tahun seluruh kelas itu ditolak itu. Resikonya itu besar. Nah, makanya. Tapi ya itu high risk high return mungkin lah ya. Iya. Kita masuk ke sesi investasi ya, Pak. IPS juga sesinya ya. Ya, kalau Dek Jocelyn melihat video tadi, gimana reaksinya? Lebih romantis dari aku ya kejadiannya. Lebih romantis tapi bau kecut semua ya, pakai seragam kan. Habis olahraga mungkin ya. Pakai Ya mungkin seragam ceweknya di distract dulu sambil olahraga, cowoknya nyiapin gitu. Oh iya. Didukung satu kelas kan. Kalau saya nggak salah itu ada IO-nya. Ada yang mengerjakan. Zaman sekarang ada IO buat nembak ya. Bukan IO buat wedding doang. Bukan. Iya. Kalau strategi menembak deh. Ya, kok strategi menembak kan bukan game tembak-tembakan ya. Maksudnya strategi mengungkapkan perasaan. Nah, kalau cowok itu gimana sih, Pak Vincent? Apa ya, mengungkapkan perasaan mungkin dengan kita harus tahu dulu ceweknya suka apa. Kita harus tahu dulu. Nah, terus kita itu bisa mendekati cewek kita atau calon kita itu dari kesukaannya dia itu. Harus begitu. Ya. Kalau Sentanu mulai berpikir ya berarti. Iya, saya lagi mikir nih, sukanya apa ya? Main GTA? Kan bahaya ya, perempuan suka main GTA ya. Iya. Kalau Dek Jocelyn, dari perempuan tuh bisa confess nggak sih? Bisa. Bisa ya? Jadi cegil dikit. Oh iya, istilahnya cegil ya sekarang ya? Enggak, tapi Some aku bukan tipe yang confess dulu kan. Oh gitu ya? Iya. Jadi tetap
Semangat patriarki. Nggak confess duluan, keceplosan jadi. Oh, keceplosan ya. Iya. Nah, kalau berikutnya ini masih ada video nggak? Oke, sudah habis ya kayaknya videonya ya. Mungkin masih di-download. Masih di-download ini ya. Jadi, tapi Pak Vincent dan Dek Jocelyn, ini hal-hal seperti apa sih yang perlu dimiliki sama anak-anak zaman sekarang gitu ya? Atau muda-mudi yang sedang kuliah atau sekolah, biar nggak sekocak di video-video tadi, pakai lagu Virgun, nembak depan kelas gitu. Kira-kira pacaran tuh memperhatikan apa sih kalau di zaman sekarang gitu? Dari Dek Jocelyn dulu deh. Kalau pacaran sekarang tuh kan sebenarnya kalau misal kita ngomong ke purpose of pacaran gitu kan ya, kan sebenarnya untuk mempersiapkan diri buat nikah gitu kan, untuk saling pengenalan gitu kan, pengenalan lebih lagi. Tapi kalau misal dimulainya dari SD, ngitung berapa tahun ya baru nikah ya. Karena kita pacaran pas kuliah ini pun juga masih kayak 4-5 tahun lagi kan baru menikah gitu. Jadi mungkin ya kalau misal masih SD, SMP, belajar dulu lah. Belajar dulu baru mikir soal pacaran. Kalau kuliah boleh lah gitu kan. Mungkin kita butuh sesuatu yang indah supaya tidak bosan sama kuliah juga gitu. Iya. Dari memperhatikan masa depan langsung ya di masa pacaran ya. Gimana? Pak Vincent setuju kah? Setuju banget sih sama Jocelyn sih. Soalnya emang zaman sekarang kan ya kita itu harus apa ya? Kita harus banyak belajar lah ya. Harus banyak belajar soalnya masa depannya kan nanti kan semakin gak menentu ya. Jadi jangan mikir pacaran dulu. Soalnya pacaran tuh itu yang harus kalian pikirkan itu adalah budget. Ya kan budget. Kemudian kedewasaan, udah siap belum? Kemudian banyaklah persiapannya, banyak banget. Jadi ya jangan karena terpengaruh sama drama-drama Korea atau drama-drama yang lain akhirnya jadi keburu-buru pacaran, karena pacaran itu tidak seindah itu kawan. Tapi itu bukan pengalaman pribadi ya, karena pacaran saya itu indah. Gak semua pacaran tuh indah. Pacaran jangan terinspirasinya dari drakor ya. Itu quote spontan ya dari Pak Vincent ya. Oke. Dan kesimpulannya berarti harus memperhatikan juga banyak hal ya pacaran di masa muda-mudi ini ya, di masa pendidikan ini ya, budget juga, masa depan juga, dan jangan bikin video di pinggir jalan lagi ya, di pinggir sawah lagi gitu yang penting kan. Memang muda-mudi zaman sekarang ini. Tapi saya tadi ada siswa di sini Pak, sama adik Jocelyn juga ya. Ada siswa di sini saya tugaskan untuk beli minum gitu, menemani kita gitu. Kok belum kembali ini orangnya ini loh. Kan kita kan, aduh saya jadi sungkan ini, maaf ya, air minumnya belum ada. Saya juga belum ada soalnya air minumnya ya. Kita tunggu dulu, ini ada adik namanya Keisha, jadi dia juga minta dikenalin dong gitu. Kalau dirasani ya. ini orangnya sudah datang. Halo Kak. Halo Pak. Halo. Iya, halo Pak. Ini minum kayaknya tadi habis di ini ya diajak sopan diajak di aus. belakangnya gitu. Iya, diajak aus ya mungkin ya sama ini diajak ngobrol sampai kering banget tenggorokannya. Mohon maaf ya Bang Pak Sentanu gitu. Buat saya mana? Emang nitip ya Pak? Aduh. Ini saya jadi harus ke kantin dulu ya. Yaudah, kamu duduk, kamu gantian. Ini kan sudah masuk waktunya segmen kamu ini, Dek Keisha. Oh iya bener ya Pak ya. Aduh, habis ini saya yang mimpin ya kebetulan ya. Di segmen apa sih namanya? Saya lupa. Ini kan saya di IPS. Berarti kamu apa namanya? IPA. Oh IPA. IPA. Okay. Asik. Bapak penasaran nggak sama IPA Pak? Saya penasaran sih, tapi saya mau ke kantin dulu. Oh iya. Yaudah, kamu aja sekarang gantian. Oke, Rasan People jangan kemana-mana karena tetap di Rasan Show. Abis ini akan ada segmen Ilmu Padi Abangku. So, make it fun, make it known. 잃어버린 향기가 아닐까. 안녕하세요. 한국어를 배우고 싶다면 세종학당. Saya kenyang. Mereka yang nembaknya kayak gitu tapi kok saya merasa malu. Lah, nggak single lah. Sampean sih sebenarnya. Jadi abis ini quadruple date. 4 orang ya. Rasan Show, Make it fun. make it known.
Rasan people. Welcome to Rasan Show. Make it fun, make it known. Nah, setelah tadi udah disebutkan oleh Pak Sentanu gitu ya, dan Keisha juga sebutkan di sini bahwa kita akan masuk ke segmen IPA atau Ilmu Padi Abangku. Jadi semakin menunduk ya. Para gestar di sini semakin menunduk karena dengan ilmu padi yang ada di segmen ini. Nah, tapi sebelum kita melanjutkan sesi IPA gitu, saya mungkin lebih harus berkenalan dulu kali ya. Nama saya Keisha, saya muridnya Pak Sentanu tadi. Oh gitu ya. Iya Pak. Murid private ya? Murid kebetulan memang hari ini saya ditugasin di sini sih. Gitu. Ya, Harusnya libur berarti. Harusnya libur memang, tapi kan gitu. saya masuk di sini kan. Iya. Ya tadi Pak Sentanu aja juga tidur gitu. Ya, mohon maaf ya emang. Nah, kan kita sudah bersama dengan dua gestar yang kece abis, yang denger-denger juga datang jauh-jauh dari Petra Christian University Petra gitu ya. Christian Petra gitu. Christian gitu. Karena memang kan ini kan Rasan School itu kan international school gitu Oke, ya. berarti harus pakai international language gitu ya. Bener banget. Nah, karena kita di segmen IPA ini, jadi kan karena kita bertaraf internasional, jadi kita akan membahas atau kita akan bermain game, tebak-tebakan quiz gitu. Sebenarnya lebih ke basic knowledge gitu ya, Rasan people. Basic knowledge dan basic questions, tapi dengan pertanyaan-pertanyaan yang out of the box. Oke, harus out of the box. Harus out of the box banget. Dan para gestar di sini, Pak Vincent dan di sini ada Kak Jocelyn, itu akan, udah ada papan di depan, akan menuliskan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang akan Keisha bacakan nanti, gitu. Oke. Dan nanti akan pada hitungan ketiga, 1, 2, 3 atau 3, 2, 1, akan ditujukan papannya ke depan. Nggak boleh dong, tunjukin papan ke depan gini. Ya, tunjukin, terus habis itu dibilang, ini adalah jawabannya. Gitu, sudah siap? Siap. Pertanyaannya gampang karena memang basic knowledge gitu ya, gitu kan, basic knowledge dengan taraf internasional karena Rasan School adalah sekolah internasional, gitu, dan juga kedatangan tamu dari Petra Christian University yang emang international. Gitu. Oke, kita mulai dari pertama. Sudah siap? Siap. Siap. Oke. Pertanyaan pertama untuk ilmu padi abangku. Kita mulai. Ini pertanyaannya mungkin agak sedikit menantang. Oke. Lele apa yang bisa terbang? 8, International. 6, 7, Ketahuan. 4, 3, 2, 1. Bisa ditunjukkan ke depan. Kita berikan tepuk tangan buat kedua gestar kita. Lele. Mungkin Pak Vincent apa tuh jawabannya? Indosiar. Lele Indosiar. Oke. Punya brand nggak sih? Makanya disensor. Lele Indosiar. Oke, yang satunya lele terbang. Oke, Rasan people, kita lihat jawabannya. Siapa ya yang benar? Dan salah semua. Nggak apa-apa. Masih baru pertanyaan pertama, masih pemanasan. Nggak apa-apa. Jawabannya apa? Yang benar jawabannya adalah lele lawar. Oke. Kan lele apa yang bisa terbang? Lele lawar. Oh ya. Gimana Rasan people? Ketebak? Karena ini adalah international school ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Masih ada ya mungkin 11 pertanyaan. Oke. Nggak. Masih ada beberapa pertanyaan lagi, jadi santai dulu. It's okay. Kita ke pertanyaan yang kedua. Saat dibalik, berkurang 3. Apakah itu? Mulai tegang. Ini adalah Olimpiade Matematika. Saat dibalik Berkurang 3. 8, 6, 7, 5, 4, 3, 2, 1. Sepertinya Kak Jocelyn mencontek ya. Tapi nggak apa-apa. Kita tunjukkan ke depan. Kita berikan apresiasi dulu. Emang luar biasa, nggak apa-apa. GTW, getau.
Yang itu Woputsetau. Woputsetau. Kan internasional. Oh iya, Jadi internasional, jawabannya bener banget. Harus. Yang satunya nggak tahu pakai bahasa gaul gitu, nggak tahu. Yang satunya Woputsetau. Oke. International. Memang kan adalah pertanyaan-pertanyaan yang harus mengkaji pemikiran kreatif, begitu. Nah, jadi jawabannya adalah nggak ada yang benar. Iya, apa? Jawabannya adalah angka 9. Oh. Angka 9 kalau dibalik berkurang 3. Angka 9. Betul-betul Kalau lupa ya dibalik, tadi ya. jadi 6. Iya kan? Oh, baru paham ya rasan people ya. Nggak apa-apa. Ini pertanyaan terakhir ya. Pertanyaan ketiga. Mungkin pertanyaan ini pertanyaan yang kita coba sedikit lebih gampang gitu, lebih mudah Baru selesai UTS loh. untuk dijawab. Oh iya, maaf. saya kan anak sekolah ya. Saya mah anak sekolah, UTS-nya dari kemarin-kemarin. Saya coba lihat buku soal dulu ya. Kita lihat buku soal. Oh ya, ini ada satu soal nih. Pertanyaan terakhir dari ilmu padi abangku. Tempe adalah makanan khas yang berasal dari... Wah, sudah tahu sepertinya jawabannya ya. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk kedua gestar kita. Yang satu jawabnya kulkas, yang itu jawabnya kedelai. Saya hampir bacanya keledai, kan serem ya. Keledai tempe gitu. Oke, jadi jawaban yang benar adalah... Selamat kepada Kak Jocelyn. 1 poin buat Kak Jocelyn. Karena memang benar tempe adalah makanan khas yang berasal dari kacang kedelai, bukan kacang keledai. Oke. Tapi ini berarti artinya kita sudah sampai di pertanyaan terakhir nih. Wah, sedih sekali ya, tapi nggak apa-apa pertanyaan terakhir karena memang pertanyaan-pertanyaannya sudah out of the box ya Pak Vincent ya. International sekali Ya, dengan taraf international banget nih. Yes. Iya benar banget. Cuman saya dengar katanya mau dibantuin sih poinnya untuk penghitungan poin tadi gitu ya. Penghitungan poinnya dibantu oleh guru saya nih sepertinya, tapi saya belum tahu gurunya kemana, mungkin Ke masih... kantin tadi katanya. Oh iya ke kantin. Tapi kayaknya mau ngambil. Nah ini dia. Halo Pak. Kalian beli piala tadi. Iya. Soalnya kan tadi kan adik Keisha bawain kuis ya kan. Iya. Saya langsung ada kenalan yang pengrajin piala gitu. Oh. Saya membuat piala ini sendiri. Enggak sih, telepon tadi. Oh telepon. Telepon ya. Dan saya sudah lihat tadi skornya dari YouTube. Karena kan di live ini. Oh, di kayaknya. live, iya, di live. Enggak live ya? Enggak tahu ya. Saya Enggak sih apa Pak. ya? Kalau live sih kan Tapi cek out sekarang gitu. live Shopee dong. Sponsor nanti. Iya. Tapi tepuk tangan dulu dong buat Ade Jocelyn dan juga Pak Vincent. Juga Dek Keisha ini juga keren banget ya membawakannya ya. Dan skornya tadi saya sudah hitung sengit banget seperti Indonesia kemarin. Aduh. Iya. Selisih 1 poin ya. Iya, tapi kan nggak ada wasitnya. Iya. Ya. Jadi saya yang menilai, saya yang melihat tadi langsung. Selamat, piala ini saya berikan untuk... Aduh, mohon maaf ya Pak Vincent ya. Ada Jocelyn. Selamat. Luar biasa. Pencapaian ya. Pencapaian. Ini perlu foto nggak? Nggak usah ya. Nggak usah ya. International school. Iya. International school. Saya kok bener narsis banget. kelihatannya ya. Ya, tapi dua-duanya keren banget guys. Tadi sengit Memang. banget jawabannya. Ada yang sebut merek TV, ada yang sebut kacang-kacangan gitu ya. Luar biasa. Ternyata selain punya cerita yang menarik gitu ya, punya pandangan yang menarik, juga punya kecerdasan yang di luar ekspektasi ya. Memang benar banget Pak. Out of the box. Betul. Ini apa? Beyond measure gitu ya. Tidak bisa terukur. Iya deh. Karena kan Siap deh. ayo dong, kamu international school. Tapi kan bajunya. Iya, international school. Tahun depan kita ganti seragam. Iya. International. Oke. Nah, selamat sekali lagi untuk Dek Jocelyn dan terima kasih kedua guest star kita ya. Tepuk tangan dulu. Sudah bermain bersama. Jadi gimana Dek Keisha? Kamu sudah bisa ya? Saya tugaskan untuk
selanjutnya kamu aja yang bawa deh, saya capek. Episode ini Berat ya. Pak kalau saya yang bawa Pak. Oh, bukan bawa, maksudnya membawakan acaranya. oke. Iya. Tapi terima kasih sekali lagi sudah kami ajak untuk berdiskusi dan mau bersama untuk ngobrol ya tentang Benar banget. bagaimana sih berpacaran di masa pendidikan itu ya. Kalau menurut Dek Kesha, apa sih kesimpulannya Dek Kesha hari ini? Kuping saya panas Pak, saya dirasain terus dari tadi. Nggak ada yang ngerasain, nggak ada. Dirasain terus katanya Nah, pacaran. kalau menurut pacaran kamu mulu. gimana Dek Kesha? Iya, karena hari ini Hari Pendidikan Nasional gitu ya Pak ya. Itu artinya kita meskipun pacaran-pacaran, tapi kita tetap perlu yang namanya sadar akan pendidikan kita di usia muda kita ini. Jadi meskipun saya masih SMA nih ya, saya tetap fokus dengan pendidikan, begitu. Fokus ya, pendidikan ya. Iya, fokus Pak. Jangan tidur aja, saya yang tidur. Saya yang tidur tadi ya. Ya, oke. Kalau gitu nggak terasa ini sudah jam pulang ya? Sepertinya sih jam pulang ya Pak, karena takutnya nanti saya malah dibilangin ortu saya pacaran terus. Ah, itu makanya. Loh, sama saya dong. Salah. Oke, kalau gitu, Rasan People, terima kasih juga sudah menyaksikan ya. Nah, selain Jocelyn, selain Pak Vincent juga ada Rasan People, guys. Bener Kita banget. juga harus berterima kasih kepada Rasan People yang sudah menyaksikan dari awal sampai akhir episode ini. Kalau gitu, terima kasih juga untuk hari ini. Terima kasih juga untuk kehadirannya. Dan sampai jumpa di next episode of Rasan Show. Make it fun, make it known. Saya kenyang. Mereka yang nembaknya kayak gitu, tapi kok saya merasa malu. Nah, nggak single lah. Belum kesampaian sih sebenarnya. Kita habis ini quadruple date. 4 orang ya. Rasan Show, Make it fun. make it known.